Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon izin sebelum isya mungkin saya jalan. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 7 Sabtu depan tanggal 14 insyaallah saya mohon izin dulu, karena saya dari tanggal 5 insyaallah sampai tanggal 14 ke Jawa ya. Jadi izin 2 minggu ya. Insyaallah setelah itu baru kita lanjutkan pada tanggal 21. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara wasiat yang ke-9, kalau pertemuan sebelumnya adalah melihara atau mempelajari ilmu syara'. Selanjutnya di antara wasiat yang ke-9, menjaga atas perkara-perkara yang sunnah. Jadi menurut ahli fiqih, para ulama fiqih, fuqaha, sunnah itu artinya apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa. Itu pendapat ahli fikih ya. Kalau pendapat ahli hadis beda lagi ya kan? Kalau pendapat daripada ahli hadis, sunnah itu perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, hal ihwalnya Nabi ya kan? Sampai para ulama hadis itu dulu ketika saya belajar, guru saya menjelaskan tentang ada pendapat ahlu usul, ada pendapat ahlu hadis. Beda lagi. Kalau pendapat ahli usul berpendapat bahwa tidak semua yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu sunnah, kecuali hanya berbentuk hukum saja. Kalau ahli usul, dalil yang mereka ambil adalah
wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang maka tinggalkan. Ini pendapat ahli usul. Maka dari segi hukumnya saja, kalau pendapat ahli hadis, semua yang ada pada Rasulullah itu adalah sunnah. Semua yang ada pada Rasulullah. Jadi terjadi suatu perbedaan ini supaya kita bisa memahami apa perbedaan di dalam ucapan sunnah, ya. Karena para ulama sendiri membagi dalam pendapat fuqaha, dalam pendapat ahlul hadis, ya, dalam pendapat ahli usul ketika membahas tentang perkara sunnah. Maka kemudian pengarang menjelaskan hafil ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man jaa mursala. Artinya, peliharalah atas sunnah-sunnah dan adab-adab yang ma'thur dari sebaik-baik orang yang datang, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya yang datang adalah Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya, peliharalah wahai salik, wahai seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peliharalah yang menuntut ridhanya Allah, yang selalu harus kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu perkara-perkara yang sunnah dan adab yang datang secara ma'thur dari sebaik-baiknya Rasul, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiap-tiap yang satu daripadanya memiliki suatu pengaruh, menerangi batin. Sunnah itu dapat menerangi hati dan batin. Sunnah itu, mau sunnah dalam pendapat ahli fikih di dalam hal ibadah, ataupun sunnah di dalam kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat menerangi hati. Sehingga banyak para wali itu diangkat oleh Allah itu karena sebab perkara sunnah mereka. Perkara sunnah, mau itu dari pendapat fuqaha atau pendapat kepada ahlul hadis, sunnah mereka. Kalau kita mau diangkat oleh Allah menjadi kekasih hanya perkara wajib saja, sesungguhnya kewajiban itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak punya pilihan. Kewajiban itu tidak punya pilihan. Tidak ada antum sholatul maghrib, udahlah ya Allah, untuk maghrib ini saya izinlah, nanti sholat isya saja. Tidak ada pilihan. Tapi kalau sunnah kan ada pilihan. Sunnah ada pilihan. Antum mau mengikuti dari sunnah, mau itu dari segi amaliyah, ba'diyatul maghrib, antum mau sholat silakan, antum mau tinggalkan silakan. Tidak ada suatu kehinaan bagi orang yang meninggalkan. Karena dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Antum mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika tidak mampu untuk melaksanakannya, bukan suatu keharaman. Antum minum dalam keadaan berdiri, misalnya kebetulan tempat acara itu tidak ada tempat duduk, orang sudah penuh, ya, sementara kita pun kena di tanah, tidak mungkin kita duduk, maka kita laksanakan berdiri.
Kita sudah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan dalam suatu hal yang haram, ya. Maka di sini kita perhatikan. Akan tetapi ketahuilah, seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal sunnah. Pilihan ini yang terkadang membuat nafsu ini ringan untuk meninggalkannya. Ringan untuk meninggalkannya. Maka di dalam hadisul qudsi, di dalam hadis ini awal dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kewalian. Man 'adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku izinkan dia untuk diperangi. Wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kewalian seseorang tidak bisa diukur sama-sama kita, tapi yang memilih adalah Allah. Kehendak Allah untuk diangkat seorang hamba itu menjadi wali. Dan yang jelas kewalian seorang hamba itu dari perihal sunnah yang mereka laksanakan sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita memusuhi para wali, hati-hati. Tidak lama gitu. Kalau kita memusuhi para wali Allah, tidak lama. Kenapa? Hidup kita sengsara. Rasanya, kenapa bawaan saya tidak tenang? Ya wali Allah kita anggap musuh. Mana mau tenang? Ya. Kalau kita udah bermusuhan dengan wali Allah, sang wali itu tidak kembali menjadi musuh kita, tapi Allah yang langsung menjadi musuh kita. Sampai di dalam hadisul qudsi, faqad adzantu bil harbi, saya izinkan untuk diperangi. Begitu dahsyatnya kedudukan para wali Allah, dahsyatnya kedudukan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para wali tidak akan pernah ada takut bagi mereka. Para wali tidak akan pernah susah. Jadi kalau antum ketemu seseorang yang dianggap para wali dalam pandangan mata kita, suatu saat dia merasa dirinya susah, wah itu jauh nampaknya. Wali-walian itu. Para wali itu tidak akan pernah susah. Kenapa? Mereka selalu merasa wa basaruhul ladzi yubsiru bih, ketika dia memandang dengan pandangan musyahadah. Pandangan musyahadah itu apa? Ya pandangan Allah. Tidak dia melihat kecuali Allah yang melihat. Tidak dia mendengar kecuali Allah yang mendengar. Tidak dia melangkahkan kaki, berjalannya dia kecuali Allah. Dan apakah yang saya ngomong ini adalah suatu hayalan? Tidak. Ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Bahwa dekatnya seorang hamba itu dengan nawafil, dengan hal-hal yang sunnah. Sampai di dalam hal itu menjadikan wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa sam'uhu alladhi yasma'u bih wa rijuhu allati tabtishu biha. Ya. Jadi menjadikan tangannya pun dalam hal itu adalah pegangan Allah. Artinya adalah kenapa pandangannya menjadi pandangan Allah? Karena seorang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kembali memandang dengan matanya tapi dengan mata hatinya. Seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak memandang dengan mata zahirnya. Maka hati-hati kalau firasat para wali, ya kan? Itu kan orang beriman. Itu jadi. Kalau para wali itu sampai memiliki firasat, jadi itu. Karena pandangan dia bukan pandangan mata yang
kita melihat sekarang, tapi pandangannya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Maka di situ. Kemudian dia menerangi dalam perkara hal yang sunnah ini, menerangi hati kita. Kalau sudah menerangi hati kita, berarti mengikis noda-noda yang ada di dalam hati kita. Noda-noda di hati kita tuh dikikis sehingga bersih. Sifat-sifat mazmumahnya, sifat-sifat tercelanya itu bersih. Kita ini kan hati ini masih bernoda nih. Hati saya masih bernoda, hati Bapak Ibu masih bernoda. Ya. Kalau noda itu pakaian enak, dibersihkan dengan backlin selesai. Tapi kalau sudah noda hati, mau dibersihkan pakai apa? Kalau kita tidak membersihkannya dalam hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, hal sunnah ini, maka sulit. Ya. Hitamnya nanti akan semakin membesar. Ya. Sunnah itu mau dalam hal sunnah yang menjadikan pendapat ahlu fikih atau ahlu hadis. Ahlu hadis. Dia udah melaksanakan sunnah pendapat ahli fikih. Dia tidak tinggal dalam setiap perkara-perkara sunnah dalam amaliyah ibadahnya. Tapi ternyata sunnah dalam ahlul hadis tidak dilaksanakannya. Sunnah Rasulullah tidak dilaksanakannya, sehingga timbul masih bintik hitam pada dirinya. Jangan antum heran, orang itu sholat kenapa sifat dengkinya tinggi ya? Ngapa dengki dia nih? Padahal ya Allah semua ibadah dilaksanakan, sunnah tak ditinggalkan, tapi dia punya dengki tingkat tinggi. Ngapalah? Dia sunnah fikih aja diambilnya, tapi sunnah hadis enggak. Sunnah dalam pendapat ahli hadis itu enggak. Coba kalau dia menjadikan linear dua-duanya itu bersamaan, suatu yang sama, mau dalam fikih dilaksanakan, mau di dalam sunnahnya Rasulullah secara pendapat ahlu hadis dilaksanakan, maka terkikis noda-noda hitam yang ada pada dirinya, maka Allah akan tanamkan titik cahaya di dalam hatinya. Titik cahaya. Pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syuhud ayuhal jamaah. Namanya syuhud. Musyahadah. Sehingga yang disaksikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pada posisi zatnya, tapi pada pandangan sifatnya. Dan dia juga dapat menerangi batin kita. Ya batin yang tidak nampak, Maka kita harus paham apa itu tasawuf. Ini pemikiran kita itu selalu dalam tasawuf itu kepada makrifat gitu. Ya. Pemikiran kita tasawuf itu selalu pada hakikat gitu. Sehingga begitu orang tidak paham dalam makna tasawuf, dia mudah ngomong. Ya, dia bilang tasawuf itu tak bisa menyelamatkan dalam kubur. Karena dia tak paham tasawuf itu apa artinya gitu, bah. Tasawuf itu tak bisa, bah, sebagai jalan kita untuk bebas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Karena tak paham tasawuf itu apa. Gitu. Apa dijelaskan oleh beliau? Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Artinya
sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya adalah adab, ya. Dan dari kitab namanya Al-Awarif, maka carilah dia dan peganglah dengannya. Tasawuf. Jadi selama ini kita selalu pemikiran tasawuf itu yang membuat pemikiran bagi orang-orang yang tidak mau bertasawuf ini lalu bilang sesat gitu, Pak. Karena tidak paham pada hakikat tasawuf. Ini air. Pada saat ini dengan tanpa sadar para jamaah sepinum. Bismillah. Sepinum. Saya sudah bertasawuf. Lah kenapa? Tadi minumnya kita adalah minuman yang bertasawuf. Pertama, minum dengan tangan kanan. Yang kedua, minum dengan bismillah. Yang ketiga, minum dengan 3 kali tegukan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dalam pandangan ahlul hadis. Ini tasawuf. Ya sekalian, saya tadi pergi belum minum. Ini tasawuf. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan adab itu tasawuf. Ada orang misahkan. Itu adab, ini tasawuf. Berarti orang itu tak paham tasawuf. Ya. Kalau suatu saat antum dengar ada orang misahkan antara adab dengan tasawuf, apalagi posisinya adalah posisi seorang yang alim yang antum anggap, berarti orang itu tidak paham tasawuf gitu. Ya. Karena tasawuf itu semuanya adab, perkara adab. Antum bertemu dengan orang, ya, tinggi tasawuf ini, masya Allah, tinggi. Tapi kalau mandang orang tak pernah senyum, masam ya terus. Tak ada tasawuf tuh. Karena tasawuf secara hakikat adalah pelaksanaan sunnahnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu selalu tersenyum, tersenyumlah dia. Berarti dia sudah bertasawuf, ya. Jadi jangan disempitkan dalam pemahaman kita tasawuf itu sehingga membuat orang-orang itu bertasawuf itu adalah suatu hal yang begitu tinggi dalam tingkatannya. Di situ ente bisa kenal Allah. Jangan dulu. Adab dulu. Adab. Gimana adab kita? Kalau adab kita telah terpelihara dalam hal sunnah, maka itu sudah masuk bagian daripada tasawuf. Antum punya rezeki, bisa berbagi, bisa sedekah, tasawuf udah. Tasawuf, ya. Jadi di situ. Kemudian apa maksud inna tasawufa kullahu lahwal adab wa minal ma'awarifi fatlubanhu wa awila. Maksudnya adalah manakala kaum sufi itu kan orang-orang yang paling banyak bagian mereka dalam hal memelihara sunnah-sunnahnya Nabi, memelihara dari adabnya Rasulullah itu kaum sufi. Kaum sufi. Antum kalau bilang orang sufi itu sesat, karena orang-orang Wahabi ini bilang orang sufi itu sesat loh. Berarti sama dia dengan mengatakan sesuatu yang dihargai Nabi Muhammad itu adalah sesat. Kaum sufi ini bukan suatu perkara yang baru. Dari zaman Nabi Muhammad itu sampai dipersiapkan khusus tempat untuk mereka. Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah. Kenapa disebut sufi? Pakaian mereka itu pakaian kelas bawah. Bahan yang mereka pakai itu bahan wool, ya. Bahan yang kadang mereka pakai itu adalah bahan yang betul-betul kelas bawah, ya, bukan bahan wool gamis ya antum. Bahan itu dari apa? Dari gendom. Kalau gendom zaman sekarang kan masih ada yang plastik tuh. Gendom zaman Pak Haji Saleh tuh.
Pak Haji Saleh kan buka toko gendum zaman dulu tuh. Kain kan Pak Haji kan? Kain. Itu bahan itulah yang dipakai oleh orang sufi. Maka disebut dengan sufi. Ya. Pakaian mereka yang begitu sederhana. Mereka itu hanya menjadikan hidup mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ditinggalkan. Sesuatu yang menjadi hijab antara dia dengan Allah ditinggalkan. Itu. Jadi itu dinamakan sufi. Siapa orang yang diperintahkan Nabi untuk melayani ahlus suffah pada saat itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diperintahkan dibangun khusus, ya, dibangun khusus tempat untuk mereka ahlus suffah itu, ya. Ya kalau kita lihat itu dalam perjalanan itu jamaah tabligh itu bisa itu kembali kepada amalan ahlus suffah itu. Yang keluar 3 hari, 40 hari itu ahlus suffah ya seperti itu mereka. Sehingga orang-orang Wahabi pun menyesatkan jamaah tabligh. Disesatkannya karena pandangan ahlus suffah itu. Pokoknya namanya Wahabi ini semua sesat. Dia seorang yang masuk surga, yang lain neraka semua. Ya. Padahal ahlus suffah itu Masya Allah diperintahkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, layani apa kekurangan mereka. Laporkan kepada saya. Itu Rasulullah yang memerintahkan. Diperintahkan Abu Hurairah khusus untuk melayani ahlus suffah pada saat itu. Di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Maka orang-orang sufi itu ayyuhal jamaah, mereka memelihara sunnah Nabi, mereka memelihara adab-adab, dan mereka berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Ya. Bahkan bukan hanya akhlaknya Rasulullah, sampai bahasanya berusaha untuk mereka jadikan dengan bahasa Al-Quran. Sampai ke situ mereka pikirkan. Karena bahasanya Nabi itu kan bahasa indah, bahasa Quran, bahasa fusha. Ya, mereka itu pernah ditemukan satu orang Abdullah ini saya baca di dalam kisahnya kitab yang dikarang guru kita Ustaz Hasan Baharun, ya. Beliau Abu ya, dalam kitab Muhawarahnya itu saya baca itu. Beliau ini paling cinta bahasa Arab. Ya. Kalau saya sebut Ustaz Hasan Baharun, beliau keturunan Rasulullah. Ya, kenapa murid-murid beliau banyak nyebut beliau Ustaz Hasan Baharun? Karena Ustaz Hasan Baharun itu kalau manggil diri beliau itu selalu dengan Ustaz. Selalu dengan Ustaz. Beliau kalau depan santri itu selalu, kalau Ustaz meninggal tolong doakan, kalau Ustaz ini, beliau seperti itu. Beliau keturunan Rasulullah, Masya Allah. Habib Hasan Baharun itu dalam kitab beliau, ya, Muhawarah Al-Hadithah pada jilid yang kedua saya baca itu. Menceritakan itu cinta bahasa Arabnya luar biasa itu. Cinta bahasa Arabnya luar biasa. Di antara murid beliau, Allah yarham Syekh Abdurrahman Faloga. Saya dulu bertanya, ketika antum di API, pengajar bahasa Arabnya ada berapa? Beliau bilang ada 3 pengajar bahasa Arab saya. Dan bahasa Arab terbaik yang saya temukan adalah Ustaz Hasan Baharun, kata beliau. Jadi antum kalau lihat dari Darul Lughah wa Dakwah Bangil itu kan, coba lihat. Biar dia sebentar mondok tuh, bahasa Arab pandai ya. Itu bukan karena belajar, tapi karena kecintaan beliau dengan bahasa Arab yang menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW membuat aliran, ya, sirnya itu menyebar kepada santri-santri, nyebar kepada santriwan-santriwati. Ya, di situ Allah berikan. Maka dalam kitab itu ditemukan seorang wanita yang berbicara dengan bahasa Quran. Begitu seorang laki-laki tadi ini menemukan wanita itu, Assalamualaikum.
Salamun qaulan min rabbir rahim, kata perempuan tu. Min aina anti? Dari mana engkau? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oh, rupanya dia tu dari Mekah mau ke Palestina. Jadi sampai ditanya di dalam khimah yang hewan di atasnya itu tempat penginapan tuh. Kan mereka kok jalan gitu. Ya. Man fiha, yang ada di dalamnya itu siapa? Dia bilang, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak perhiasan dunia. Di dalamnya itu ada harta dia, ada anak-anaknya. Pokoknya sampai ditanyakan kepada anaknya. Kata Abdullah ini, saya tidak pernah melihat, ya, ibaratnya, lam ara nisaan mithla hadhil niswah. Saya tidak pernah melihat banyaknya wanita seperti wanita ini. Yani lam tatakallam illa bil lughatil Quran. Dia tidak berbicara, walam tatahaddas, dia tidak bercakap kecuali dengan bahasa Quran. Maka ditanya jawaban anaknya apa? Kanat ummi lam tatakallam au walam tatahaddas illa bil lughatil Quran. Adapun ibu saya tidak pernah berbicara, tidak pernah bercakap kecuali dengan bahasanya Qur'aniyah, dengan bahasa Quran. Bayangkan itu. Ini ditemukan orang-orang sufi yang mereka berusaha untuk menjadikan pembicaraan lidah itu suatu pahala. Kan pahala ini. Bahasanya Quran. Bayangkan. Masya Allah. Nah, ini artinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Baik zahirnya mereka kepada zahirun Nabi. Batinnya mereka berusaha untuk mengikuti batinun Nabi. Zahirnya zahir Rasulullah, batinnya batin Rasulullah. Dan mereka memperoleh hal itu martabat yang begitu tinggi, kedudukannya yang mulia. Maka kaum sufi itu melihat suatu hal sebagai rukun terbesar bagi tasawuf. Ya. Mereka itu menyebutkan tasawuf itu adalah adab. Tasawuf itu adalah adab. Ya. Atas bandingan sabda Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka membandingkan gini dalam hadis al-hajju Arafah, ya kan? Haji itu adalah Arafah. Kalau saya katakan Arafah, berarti itu adalah haji. Karena kunci di dalam haji adalah wukuf di Arafah. Kunci dalam haji itu wukuf Arafah. Antum tidak sadar sama sekali, sekarat udah. Biasa antum haji, lihat enggak di atas tuh ada helikopter? Ada biasa. Itu tuh bawa orang sekarat. Biasa ambulan. Ambulan diam di situ. Padahal ada orang di dalamnya itu. Orang sekarat pun di Arafah itu harus dibawa. Harus dibawa. Ya. Karena haji kuncinya di situ. Begitu juga tasawuf. Tasawuf itu adab. Jadi kalau saya katakan adab, berarti itu tasawuf. Kalau saya katakan tasawuf, berarti itu adab. Sehingga perumpamaan yang dibuat oleh orang-orang sufi adalah haji dan Arafah tadi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan tasawuf dan adab. Maka dia menjadi rukun terbesar haji adalah wukuf Arafah. Ya. Oleh karena itu, penyusun qasidah atau bait yang saya bacakan ini menjelaskan di dalam hal ini. Apa kata beliau? Inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Rukun yang terbesar dalam tasawuf itu adalah adab. Rukun yang terbesar di dalam tasawuf.
Dan Abu Hafs Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang tasawuf. Apakah tasawuf yang beliau maknakan, yang beliau sebut? InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim ya bermanfaat bagi saya dan kita semua. Bab yang kita jelaskan belum selesai. InsyaAllah kita lanjutkan, masih menjelaskan tentang makna daripada tasawuf itu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.